Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini untuk materi pelajaran IPA kita memasuki bab baru tema 8 yang ada di tema 8 yaitu tentang siklus air. Oke. Sebelum kita lanjut, apa itu siklus air? Nah, air dalam hal ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dengan adanya pergantian musim menyebabkan air bisa datang dan bisa pergi. Hal itulah yang disebut dengan daur air. Nah, kalau begitu, mari kita membahas terjadinya daur air. Namun sebelum melangkah terlebih jauh, kita simak terlebih dahulu pengertian daur air. Nah, pengertian daur air di sini adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Jadi sirkulasi air atau daur air ini tidak pernah berhenti dari air yang ada di bumi, di mana air mampu berpindah-pindah dari daratan, lalu ke udara, ke daratan lagi, dan air pun mampu tersimpan di dasar permukaan dengan 3 fase, yaitu cair yang berbentuk cair, padat yang berbentuk es, dan gas yang berbentuk di udara. Nah, kita perlu tahu tentang manfaat dari air tersebut. Manfaatnya apa saja sih? Nah, keperluan rumah tangga, keperluan umum, keperluan industri, keperluan perdagangan maupun keperluan pertanian, perdagangan maupun peternakan. Seperti yang diketahui bahwa bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Dari kejauhan akan terlihat bahwa perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Makanya air pun mempunyai segudang manfaat yang telah disebutkan tadi. Lalu, bisakah kalian menyebutkan manfaat air yang lain? Oke. Lalu dari mana sih sumber air tersebut itu? Nah, dari laut, dari danau, dari sungai, gunung es. Nah, sumber air ini berasal dari ini semua. Lalu, bagaimana kita mengetahui tahapan daur air? Nah, tahapan daur air ini kita mulai dengan proses yang pertama, namanya adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan itu air yang berada di lautan, danau, sungai akan mengalami penguapan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh suhu panas yang berasal dari sinar matahari. Yang kedua yaitu tentang tahapan kondensasi atau pengembunan, yaitu proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akibatnya membentuk awan yang tebal. Nah, dengan adanya perubahan suhu yang cukup dingin, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan, awan mendung, hingga titik-titik air yang membentuk awan tersebut akan turun menjadi hujan, di mana air hujan tersebut akan mengalir ke sungai sampai ke laut dan menguap kembali. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Tahapan daur air selanjutnya adalah presipitasi atau pengendapan. Presipitasi atau pengendapan itu proses pencairan awan hitam hingga menjadi hujan, jatuh menjadi hujan. Nah, setelah air mengalami proses penguapan, maka menghasilkan butir-butir uap air. Uap air tersebut akan naik serta berkumpul di udara dan lama-kelamaan udara tersebut akan penuh sehingga udara tidak mampu menampung uap air yang cukup banyak. Nah, inilah yang disebut dengan proses daur air. Yang dimana kalian setiap harinya air-air ini juga merasakan yang namanya air hujan. Nah, proses terjadinya air hujan tersebut melalui beberapa tahap yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk pengertian daur air cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan cukup dipahami. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan, tugas tersebut harus dikerjakan menggunakan aplikasi Microsoft Word yang ada di laptop ataupun komputer kalian masing-masing.
Soal yang pertama adalah perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ceritakan proses yang terjadi pada gambar. Jadi apa yang terjadi pada gambar ini? Prosesnya apa saja yang terjadi? Kalian harus menceritakan apa saja yang terjadi di sini. Terus prosesnya apa saja yang terjadi? Yang ketiga, jelaskan mengapa siklus air itu berlangsung terus-menerus. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas kalian, silahkan kalian kirim tugas dengan format nomor absen, nama, kelas, ke nomor WA Miss Nasya untuk kelas 5B dan Mr. Bowo ke kelas D untuk kelas 5A. Demikian dari saya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah. Belajar di rumah bukan berarti untuk bermalas-malasan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.